Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Baik, kita hari ini bakal lanjut lagi di em, karena sebelumnya kita sudah bikin di kalian di poli ya. Nah, sekarang sini kita akan buat update di bagian rawat inap ya, rawat inap dan juga di ruang. Oke. Jadi langkah yang pertama di sini kita pergi ke ruang. Kita close tahan dulu. Kita ke ruang. Ke ruang di admin. Admin kita ke view di data ruang. Oke. Nah, di sini kita edit dulu, ini jadi nama ruang ya. Oke. Nah, terus di bagian bawah sini, nah di ini kita ambil ini lalu kita pastikan di bawah sini. Nah, di sini kita tambahkan, kita ganti jadi hidden. Lalu ini kelasnya kita hapus. Ini namanya jadi ID ruang. Lalu ini juga ID ruang. Oke. Kita ambil dari sini juga kita letakkan di bagian jadwal karyawan. Di jadwal karyawan, mana jadwal karyawan? Di bagian sini. Ya, di sini. Oke, di bagian sini kita letakkan dia. Ini ganti jadi ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. Di sini juga kita isi dengan ID jadwal karyawan. Lalu kita save dua-duanya sini. Kita cek dulu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian update. Di update sini kita pakai dari update data pooling saja. Update data poolingnya atau data kamar belum ada kan? Belum. Kita ke data ruang, kita pastikan di sini. Lalu ini ganti jadi nama ruang. Nama ruang, terus ini jadi ID ruang. Ya kan? Nama ruang. Oke. Terus ini juga ganti dengan ruang. Terus ini juga nama ruang. Ini ID ruang. Ini data ruang. Terus kita save. Nah, coba kita jalankan. Kita coba ubah ruang persalinan ini. Contohnya kita ruangan persalin ya, contohnya kita save. Berubah kan ini, dia berubah. Coba kita agak ubah kembali lagi di persalinan, dia berubah kembali. Oke. Jadi untuk yang data ruang sudah, sekarang kita pindah ke jadwal karyawan. Dia sama juga di data jadwal karyawan sini, kita close tahan. Di data jadwal karyawan kita ke update, kita ambil dari pasien, contoh kita ambil dari pasien, lalu kita letakkan di data jadwal karyawan. Di sini kita isi dengan ID karyawan, pokoknya sesuai dengan yang ada di database ya.
ID jadwal karyawan, ID karyawan, ID karyawan. Lalu sini ada ID ruang, terus hari, jam mulai, jam selesai, status, ketersediaan. ID karyawan, ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai, ketersediaan. Oke, ini hapus. Lalu di bagian ini kita isi dengan ID jadwal karyawan, ID jadwal karyawan. Lalu di bagian sini kita taruh ini. Nah, lalu di sini kita isi dengan ID jadwal karyawan, ruang, hari, terus jam mulai, jam selesai. Jam mulai di sini, jam selesai. Jam selesai. Terus yang terakhir sini ada status ketersediaan. Di sini. Di sini. Lalu sisanya kita hapus. Oke. Lalu di sini kita ganti dengan data jadwal karyawan. Data jadwal karyawan. Save. Nah, coba kita jalankan di sini. Jadwal karyawan, contohnya kita mau ganti contohnya kita mau ganti Aprilia Kaming ini, Aprilia Kaming, dia ke contohnya dia di wrong route inap ya, contohnya simpan Aprilia Kaming. Oke. Laboratorium. Sabar ya. Oke, di sini kita coba ya, kita ulang lagi. Nah, itu sebentar. Coba kita ganti semuanya di sini. Agus Darto ya, Agus Darto. Contohnya kita ganti dia di ruangan, contoh dia di ruang perawat. Contoh dari ruang perawat, dia udah nih hari Kamis. Mulainya dari jam 10 contohnya. Selesai jam ya 4. Ya contoh ya. Di perawat, ruang perawat. Simpan. Sabar, ini kayak ada salah. Betul, jamnya berubah, tapi ruangnya di sini jadi IGD. Kok gitu ya? Coba kita ganti orang, kita coba ganti ke
De Carvalho, contohnya dia di ruangan UGD. Ini memang ada yang salah, ini sabar ya. Oke, nah di sini udah jadi. Saya coba, tadi saya ada salah dikit, ada kurang huruf. Nah, jadi di sini sudah bisa ubah di bagian sini. Contohnya ini, dia ini kan peorat pemeriksaan si Agustina, ini siapa itu? Nah, dia kan pemeriksa, jadi dia coba di ruang perawat, jadi kan berubah. Oke, jadi untuk update tidak tercatat karyawan juga di kamar, di ruang sudah selesai ya. Sekian dari video saya, terima kasih.